Setelah itu saya ngelihat dari atas itu seperti kota tapi peradabannya modern, modern dan kota. Piringan UFO yang satu besar, yang satu kecil, tapi dia terbangnya itu nggak datar, dia menyamping. Pada awal-awal itu yang di atas itu lebih besar, yang di bawahnya lebih kecil. Kira-kira 5 detik lah langsung banyak sosok manusia tapi badannya kayak bersisik gitu, kayak apa, muka-muka wajah-wajah ikan. Saya nggak ngerti itu apaan. Kita sekarang mau ke teras 1 Gunung Padang. Jadi kalau kita peka, saya coba ya dari kanan ke kiri, suaranya itu dami nanti lada. Jadi pentanannya nada Sunda. Kalau melaju kan do re mi fa sol la si do ya. Tapi ini mah dami nanti lada. Diatonik Pak ya. Kalau dari balik, da nanti nami da. Bukan dami nanti lada ya 5. Ini 5 dami nanti la. Kembali lagi ke awal dami nanti lada. Dalami nami da. Pelog Pak ya, kayak pelog. Ya, kan Bro. Ini kotak energi ini aku nih. Kita semakin buka semakin fokus. Ya, terus kita datang ke seluruh tubuh sampai ke tulang, sampai ke susuk, terasa sedikit. Terus tapak kaki dari bumi atau tanah seperti ada dorongan. Yang fokus tadi. Nah sekarang batu ini mengeluarkan energi yang sangat sejuk sekali, sangat sejuk dan mengalir terus, ya kan? Dapat nggak? Ya. Oke.
Halo teman-teman. Nih saya sekarang tuh ke Gunung Padang bareng teman-teman Kristal. Kita berjumlah kurang lebih 19 orang ya semuanya tuh. Jadi di sini tuh saya yang ngobrolan santai tapi memiliki arti gitu ataupun makna yang memang dari masing-masing teman-teman yang saya bawa. Nah ini nih siapa dulu nih mau cerita nih, Bu Edah kali ya. Bu Edah coba nih, silakan Bu Edah. Coba, aduh, ayo dong artis maskot nih, maskot Kristal. Aduh, ayo dong, aduh, ngapa apa pegang aja nggak apa biasa gini. Tadi Bu Edah pas lagi duduk tuh kan ya. Nah itu tuh vision apa sih Bu Edah yang dilihat gitu sama Bu Edah tuh? Kalau aku awal-awal sih biasa aja. Terus lama-lama kayak jalan gitu kok kayak terbang. Kayak terbang ya. Terus tiba-tiba sampai Eropa. Weh, gila sampai Europe. Iya bener. Terus? Terus itu aja sih. Selanjutnya kan Ariko suruh pindah aku meditasi di situ kan. Iya, atau di pojok situ ya tadi ya. Terus pas aku meditasi di situ, itu kayaknya dapet banget. Dapetnya awal-awal aku mejemin mata, itu aku lihat kayak warna merah gitu ya. Lama-lama merah, terus gold, terus hijau kayak Magiku Hibiniu gitu. Ah iya sip. Iya, terus ya kayak gitu aja terus. Pas paling akhir itu kayak keluar dolar. Woi, manifestasi. Ini serius gak sih? Aku pejemin lagi deh. Tapi bener. Tapi intinya dari itu terus? nggak gini, mohon maaf Bu Edah, tapi awalnya Bu Edah nggak ada rasa niat minta-minta kan sebetulnya kan. Cuman fokus aja kan, fokus ke dalam diri kan. Aku ini aja kayak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Iya, Dari tergantung semalam kan, dari kepercayaan sampai sekarang agama gitu. masing-masing. Nah terus nih satu lagi nih, pengalaman waktu malam nih, waktu aku open gate nih di teras kelima. Bu Edah tuh katanya tuh ngelihat hal yang aneh tuh, hal apaan tuh Bu Edah? Kalau semalam tadi sih aku pikir kayak ini tuh bener gak sih gitu kan. Pas di teras kelima itu, pas di tengah-tengah aku lihat kayak segitiga, terus segitiga kok muter kayak piramida. Itu warnanya warna biru, gold, kayak ungu gitu kali ya, kayak gitu deh. Saya juga itu percaya. Intinya itu kayak piramida terbang kan? Piramida jadi kayak kemudian muter. levitasi. Di pas tengah gitu. Nah terus pas awal dari meditasi, saya nginstruksiin nggak? Maksudnya tuh awal tuh harus step A, bayangkan ini, terus rasakan ini, enggak kan? Enggak. Langsung Itu- mulai ya kan? Iya, auto aja. Nah itulah disebutnya vision murni. Oh gitu, alhamdulillah. Itu bukan sugesti. Nah nanti ke teman-teman yang lain tuh ada juga testimoninya nih beda. Oh iya. Terima kasih ya beda ya atas testimoni ini nih. Silakan. Nih siapa lagi nih yang mau cerita? Kalau untuk vision saya setelah meditasi itu, pertama ngelihat kayak di dalam pesawat gitu, ngelihat awan, terus ngelihat laut, terus bayangan biru dan awan putih itu ada burung yang terbang. Burung terbang, terus burung lama gitu seperti mungkin burung phoenix ya. Nah setelah itu, tapi lama gitu si burung terbang. Setelah itu saya ngelihat dari atas itu seperti kota tapi peradabannya modern dan kotanya seperti kota pantai juga, ada laut gitu. Terus si kota itu tuh dari atas tercapture gitu, tapi luas banget, bagus banget, modern. Itu aja sih selama saya meditasi. Makasih. Semalam itu pada saat kita diminta untuk duduk tenang, berdoa, terus mengingat orang tua, saya ada terharu tapi tidak sedih, karena saya yakin dan saya dapat vision bahwa almarhum bapak saya kasih tahu saya, kamu yang tenang, kamu yang ikhlas, lihat mama sudah sama bapak. Itu saya tidak yang aduh gitu ya, enggak, tapi Masya Allah gitu ya, saya tenang,
saya nggak nangis gitu. Nah terus setelah itu kita diminta lagi untuk ini, dan dari pemandu kita, saya ngerasa suaranya kok seperti orang tua yang lagi nasihatin anak-anak. Di situ saya dapat vision yang Semar ya, di atas batu besar dengan tongkatnya, ya kita di sekelilingnya itu jelas sekali dengan berwarna putih. Nah kalau siang ini duduk di sini, pengen ke sana tapi kamu di sini aja, duduk di sini, saya madep sana. Begitu saya meditasi tutup mata, seluruh pandangan saya tuh sini warna oranye, dan hanya ada satu orang duduk di depan saya, visionnya laki-laki duduk seperti meditasi, jelas sekali hanya dia, tapi dia berwarna hitam gitu ya, sekelilingnya tuh bercahaya oranye. Saya melek, kan ada teman-teman juga ya. Begitu saya tutup mata, kan biasanya apa yang kita lihat terekam ada, itu teman-teman ini kosong, dan ada hanya sosok beliau itu gitu ya. Itu sih jelas sekali, alhamdulillah. Itu aja dari saya. Jadi saya bersama teman-teman dari Kristal itu mengadakan acara mengunjungi Gunung Padang di malam hari, yaitu semalam. Saya punya pengalaman yang unik ya, gitu, nggak biasa. Ada di satu lantai, Gunung Padang ini ada 5 lantai, dan kami diminta untuk meditasi di lantai kelima. Ada satu singgasana untuk tidur raja ya. Di situ saya meditasi, kebenaran dari Mas Riko ada open gate, maka kita meditasi sama-sama. Yang saya lihat itu di antara pohon di lantai 2 ini seperti ada membran ya, kayak tirai halus yang warnanya pink. Kemudian saya bisa lihat tuh di sana seperti apa ya, kayak pemandangan zaman Jurassic gitu, tapi bagus gitu. Makin masuk lagi saya ngeliat seperti kota yang canggih, pesawatnya terbang sana terbang sini gitu. Indah banget gitu. Sampai saya debar-debar sendiri, wah itu bagus banget ya. Saya bisa lihat secara seolah-olah saya di situ gitu. Itu pengalaman unik saya di kunjungan Gunung Padang yang malam hari. Yang pas siang ini saya meditasi di lantai 2, di yang lantai kedua. Pertama kali saya lihat semuanya merah dulu. Kemudian selangnya beberapa, mungkin sekitar 1 menit, terbelah 2 warnanya. Jadi ke orange, dan ke yang kiri, yang kanan tuh kuning ke arah gold warnanya. Terus selama 15 menit begitu, dua warna gitu. Yang saya lihat kemudian ada sphinx, kemudian ada tulisan-tulisan yang Mesir itu yang kayak paku-paku. Kemudian saya lihat lagi seperti apa ya, kayak mahkota Raja Jawa tuh yang begitu-begitulah gitu. Jalan begitu dengan ada kudanya gitu. Kembali lagi sphinxnya lewat lagi, dan tulisannya tuh tulisan Mesirnya tuh kayak slide, kayak dia buka buku gitu. Seperti saya lagi lihat gitu. Ya sampai kayaknya udah saya stop deh gitu, karena saya ngeliat tetap, saya cuma bingung kok 2 warna ya, kanan dan kiri itu berbeda. Sampai saya selesai meditasi dan rasanya lega gitu. Dan hari ini seneng banget, happy banget. Ini pengalaman saya naik ke Gunung Padang yang ketiga, dan semuanya tuh rasanya kayak apa ya, terbuka semuanya rasanya gitu, enak. Terus kemudian saya lebih apa ya, berani bicara. Saya rasa bahwa semua sepaham dengan saya gitu. Jadi enak lah, saya happy di Kristal. Terima kasih. Kemudian pengalaman saya semalam meditasi di teras terakhir, itu banyak melihat archangel turun. Bentuk-bentuknya ada yang bawa pedang, bersayap. Terus dewi-dewi juga pada turun, dewa-dewi, terutama Dewi Guan Im yang saya lihat jelas. Terus ada naganya juga gede di sini. Itu yang semalam. Yang tadi barusan di pohon ini itu warna-warni, pertama biru, bagus warnanya. Terus jadi pink, terus makin dalam makin tinggi istilahnya. Ya, saya juga nggak tahu, udah campur-campur warnanya makin tinggi sekali. Terakhir warna pink yang paling kuat. Nah, belakangan oranye, terus jadi terang.
Kalau makin jauh akhirnya balik lagi, saya tarik kembali lagi jadi pink kecil, udah selesai. Perkenalkan, saya Kang Aang. Semalam pada saat kita sama-sama masuk ke area Gunung Padang ini, dipandu dengan petugas yang ada di sini. Pada saat kita berdoa sama-sama, vision yang saya dapatkan adalah saya melihat ada leluhur, tapi saya nggak kenal itu leluhur dari generasi keberapa gitu. Jadi yang saya lihat itu beliau sedih campur bahagia. Terus seolah-olah kesedihan itu keluar karena melihat anak cucunya itu yang masih kondisinya itu masih seperti ini gitu. Sampai saya juga terbawa emosi sampai nangis gitu ya pada saat itu. Nah kemudian pada saat di teras ketiga yang saya suruh ke depan sama petugas Gunung Padang ini, terus memegang 2 batu kiri dan kanan, itu seolah-olah saya seperti naik kapal kapal model ruang angkasa lah gitu. Saya lihat tuh seperti kayak dari ujung kaki sampai kepala itu bergetar semua. Nah pada saat awal-awal itu sama leluhur saya juga datang dan saya di situ juga sempat nangis. Itu lebih ini lagi lebih sedih lagi nangisnya. Nah terakhir pada saat meditasi dipimpin sama Kang Riko, terakhir di teras 5 itu saya melihat ada piringan piringan UFO, yang satu besar yang satu kecil, tapi dia terbangnya itu nggak datar, dia menyamping. Pada awal-awal itu yang di atas itu lebih besar, yang di bawahnya lebih kecil, kira-kira 5 detik lah langsung hilang. Nah yang banyak pada saat kita berkumpul malam-malam itu yang saya lihat sih banyak sosok manusia tapi badannya kayak bersisik gitu, kayak muka-muka wajah-wajah ikan. Saya nggak ngerti itu apaan. Saya juga nggak tahu itu apa gitu, tapi kondisinya tuh seperti itu, manusia tapi badannya bersisik, tapi mukanya mirip bentuk-bentuk kayak bentuk ikan lah gitu. Itu aja sih vision yang saya dapatkan, dan saya merasa nyaman di Gunung Padang ini. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman Kristal ya. Ini pertama kali saya ke Gunung Padang. Luar biasa pendakiannya, tapi bisa nyampe juga. Nah yang saya lihat semalam itu, saya sebenarnya nggak lihat apa-apa, pertama kali terblank. Tapi ketika dipimpin sama Mas Riko itu, saya sih ngeliat di situ ada kayak lorong gitu, lorongnya itu temaram gitu, tapi terang, tempat orang lewat. Terus itu setelah lorong itu kayak ada tempat atau kayak kota, tapi batu-batu kotanya tuh, tapi tersusun rapi gitu. Itu yang saya lihat. Nah setelah itu gak lama itu saya lihat juga semua kita itu putih kayak hologram. Tapi yang paling jelas itu hologramnya, dan paling terang itu hologramnya Mas Riko. Nah terus di sekujur pinggiran tubuh Mas Riko itu ada biru-birunya ya, ungu-ungunya. Kalau kita enggak, yang saya lihat semuanya hologram. Cuman paling terang itu Mas Riko. Nah tadinya saya pikir itu putih-putih itu biasa aja gitu ya. Nah pas yang siapa itu nyalain HP, lah kok bajunya hijau, kok saya lihatnya putih gitu. Tapi saya pikir tadinya itu memang kita tuh baju putih semua, saya nggak perhatiin ya. Pas dia nyalain HP kan terang itu, cahayanya masuk ke dia. Lah kan ini bajunya hijau sih. Baru saya fokus di situ, baru wah gitu. Itu yang satu. Kedua, saya cerita sama Pak Nanang yang guide-nya itu yang menurut saya kagak kok bisa gitu ya lihatnya. Saya lihat satu tempatnya tuh kayak baskom apa panci ya. Di situ ada duit. Bokor ya. Nah duit, tapi duit lama ya.
lebar-lebar, lebih lebar-lebar, banyak, tapi rapi kayak uang baru, tapi nggak baru banget gitu. Itu yang saya lihat. Nah, jadi saya mau cerita Mas Riko malu, mau cerita teman-teman tadi ketawa, itu saya cerita sama Mas itu Pak Nanang gitu, diam-diam bisik-bisik gitu. Terus kalau tadi sih balik lagi yang saya lihat itu yaitu kota tua-tua yang bebatu-batuan itu aja. Terima kasih. Selamat siang keluarga Kristal semua yang berbahagia, sejahtera, sehat, berkelimpahan. Dengan saya Putut Indra, hari ini di hari Minggu yang cerah, siang ini kita di Gunung Padang yang untuk saya ketiga kalinya, jadi 2 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Kalau untuk khususnya siang ini, tadi saya meditasi di yang pojokan sebelah sana, sekitar 15 menitan. Suasananya terang, lalu mendadak saya dikasih vision ada gedung kristal di depan saya, seperti kayak perkantoran apartemen gitu, belasan tingkat, bagus. Dan itu tadinya cuma sekelebat tersingkap awan, lambat laun keluar dari bawah dan tinggi, dan itu terlihat jelas tulisannya gedung kristal. Dalam asumsi saya itu bukan gedung dulu atau sekarang, tapi sepertinya jadi gedung kita itu, gedung kristal. Amin. Itu. Visioner ini ke depan berarti. Ke depannya gedung kristal itu. Wah, saya sampai kaget. Tulisannya ini gedung kristal dan bagus. Itu udah jelas lebih dari 10 tingkat kantorannya. Seperti itu. Satu hal lain lagi, paling siang bolong ada UFO yang meleng kali lewat tadi ya. Ya ketangkap juga, tapi sekelebat segitiga gitu. Set dia lewat di atas pucuk pohon itu. Itu aja. Selebihnya dari kemarin saya pendakian kondisi agak batuk-batuk, tapi tetap aja sampai sini juara juga, sampai 2 kali nggak ada masalah, turun naik tidur juga 2 jam tidak ada masalah. Stay fit aja dan stronger, tambah charging tempatnya. Sekian, terima kasih, assalamualaikum semuanya. Saya langsung melihat ada benda bercahaya bergerak, bentuknya terang kayak diamond, berlian. Diperjelas lagi bentuknya 5 ya, tuh 2, 3, 4, 5. Segi 5, muter gitu. Muter, warnanya? Iya, warnanya tuh kayak terang-terang bercahaya kayak diamond. Saya kurang yakin, terus buka mata, merem lagi, ada lagi itu. Ukurannya agak besar ya? Besar kan, maksudnya itu nggak kecil, nggak kayak diamond biasa kan? Iya, besar. Kan? Iya, terang. Selain itu visionnya apa lagi nih Mbak Indah? Saya fokusnya ke benda bergerak itu, di bawahnya kayak piring. Di bawah sini ya? Iya. Di bawah sini tepat ini? Iya. Di bawah ini nih Gak, tolong di-shoot Gak ya? Bawah sini ya? Itu aja sih. Gitu doang kan? Kalau perasaan, kalau yang dirasakan sih dingin ya. Dingin? Itu saja. Iya. Pokoknya keren deh Mbak Indah. Jadi gini intinya, teman-teman nih saya jelasin. Mbak Indah ini sebelum ke Gunung Padang, dari kemarin-kemarin itu dia udah full baterai, dia nggak bisa tidur. Nah itulah, jadi kayak ngecas, auto ngecas. Setelah di sini, Mbak Indah tuh langsung kayak itu di sini, memang saya instruksikan tuh ya, saya anjurin supaya duduk di area sini. Itu berlian putih itu bukan berlian nyata. Dalam artian tuh hanya gambaran vision. Itu semua orang yang memang sudah teraktivasi energi kundalini ataupun dia kesadarannya, dia akan melihat berlian warna putih. Itu maksudnya itu adalah telah menemukan misi jiwanya, tugas untuk menjalankan setelah pulang dari sini. Jadi ibarat itu kita ke Gunung Padang tuh kayak ngambil soal ujian. Nah nanti ngisi itu apa? Dari kehidupan kita sehari-hari. Oh begitu. Gitu Mbak Indah itu. Jadi pokoknya sukses dah. Intinya teman-teman, semua tuh harus bisa vision. Karena penting vision itu gitu loh. Ketika kita bermain ke tempat ini, ke tempat itu, kita bisa vision, kita bisa merasakan vibrasi energi. Disitulah kita tuh lebih
benar-benar menjadi diri kita sendiri. Karena dengan kita melihat barulah timbul keyakinan. Bukan dari sugesti apa tadi saya umpamanya gini, Mbak Indah, apa Mbak Indah nanti tolong bayangkan ini. Itu ada nggak tadi kayak kayak gitu? Enggak, langsung merem, langsung yang di muncul saya lihat tuh itu gitu, benda itu gitu. Karena saya nggak yakin, saya coba buka mata, merem lagi, itu lagi yang muncul. Nah, itu berarti artinya itu vision murni. Karena kalau memang saya bermain hipnoterapi ataupun hipnosis, itu pasti saya arahin step by stepnya, ceritanya begini disusun. Tapi kalau Mbak Indah kan, nanti pun teman-teman yang lain ya kita tanya, ini testimoninya tuh hasil daripada duduk meditasi, yang pasti tuh teman-teman di sini tuh teman-teman kristal. Jadi mereka tuh rata-rata menggunakan kristal. Kristal memang telah saya program untuk membooster energi. Jadi begitulah kira-kira. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Indah. Terima kasih sama-sama Kang Riko. Terima Ya. kasih.